Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program ulir pada mesin bubut CNC ya. Tentunya kita sudah sering menjumpai ulir pada beberapa komponen mesin, diantaranya di sepeda motor, di mobil, di permesinan yang lain. Kita sering jumpai yang namanya ulir. Jadi bagaimana sih cara membuatnya pada mesin bubut CNC? Tentunya sangat mudah, jadi mari kita simak videonya. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai ulir metris atau milimeter ya. Jadi ulir metris ini merupakan ulir segitiga dengan sudut puncak 60 derajat dan keseluruhan dimensi dalam satuan metris atau milimeter. Simbol dari ulir ini adalah M. Contohnya M12 kali 1,5 berarti ulir metris dengan diameter 12 mili dan pitchnya atau kisarnya itu 1,5. Jadi semisal ini ada gambar dan ada keterangan M12 kali 1,5 berarti diameter luarnya ini 12 dan kisarnya itu jarak puncak ketemu puncak itu 1,5. Jadi pengertiannya seperti itu. Misalnya M16 kali 2 berarti ya diameternya 16, kisarnya atau pitchnya atau jarak puncak ketemu puncak itu 2. Oke, jadi kita akan belajar ulir metrisnya dengan contoh M12 kali 1,5. Lanjutnya ini adalah contoh dari format program ulir. Jadi kita harus tahu dulu program ulir dan beberapa kode di dalamnya. Ya, jadi yang seperti ini kita buat semisal kita pakai programnya G76. Jadi ada biasanya itu pada program ulir itu ada dua ya teman-teman, ada G76 dan ada G92. Kalau G76 nanti memakai siklus, kalau G92 nanti bolak-balik lebih ke manual. Kita belajar langsung ke siklusnya saja, nanti manualnya kalau ada request akan saya buatkan. Oke, jadi kita harus tahu dulu gambar yang seperti ini adalah contoh gambar untuk simulasi program ulirnya, di mana P di sini adalah tinggi ulir, F itu kisar ulir, R adalah gerak bebasnya pahat, X ini adalah diameter dalam, diameter minor, dan Z ini adalah panjangnya. Jadi semisal tadi program tadi kita masukkan ke G76, jadi kita harus tahu dulu berapa diameter dalamnya, berapa tinggi ulirnya, berapa F-nya, berapa R-nya, berapa Z-nya. Jadi tentunya kita harus memasukkan nilai-nilai itu pada format program G76. Jadi ini program G76 adalah siklus untuk pembuatan ulir. Formatnya nanti ada G76 P yang isinya A, B, C, Q, R, dan G76 lagi ada X, ada Z, ada P, ada Q, dan ada F. Ini format program yang biasanya saya gunakan. Tentunya programmer lain biasanya punya format sendiri. Biasanya ada tambahan S-nya ada tambahan T-nya ada, dan itu tidak ada masalah, sama saja. Kalau saya kode S dan T biasanya saya letakkan di awal kepala program. Dan ada juga biasanya yang teman-teman saya itu programmer-programmer memakainya S dan T dicampur pada G76. Tapi insya Allah ini format yang lebih simpel ya. Jadi kita bahas dulu yang P. P di sini ada 3 nanti isinya. Yang pertama adalah A. Kita buat A ini adalah pengulangan sayatan pada finishing ulir. Jadi kalau A nanti misal ini kita isi 02, berarti nanti finishnya itu kita ulang 2 kali. Teman-teman bisa tuliskan 3, 04, 01, 00 juga bisa. Jadi tidak ada pengulangan 04, 05. Jadi tergantung nanti dari hasilnya. Biasanya pada ulir itu ada, misalnya kita membuat stainless nih materialnya. Biasanya kalau kita buat 1 kali finishing, kadang itu ada seperti gram yang masih tersisa kalau pahatnya aus. Makanya saya idealnya saya kasih 02 berarti biar diulang 2 kali. Seperti itu. Jadi yang A itu adalah pengulangan sayatan pada finishing ulir. Jadi finish diulang 2 kali.
Selanjutnya ada B. B adalah sudut bebas atau R ini ya. Jaraknya R ini adalah 0,2. Tentunya nanti teman-teman ada yang mengatakan itu sudut bebas, ada yang mengatakan jarak bebas, yang tentunya pokoknya R itu sepengetahuan saya, sependek pengalaman saya adalah bebasnya pahat dari terakhir ujung ulir, dari panjangnya ulir. Lanjutnya yaitu C. Yang 02 ini kita isi terserah juga, 03 boleh, 04 boleh, 02 boleh, yang penting bebas ya teman-teman. Berlanjut ke C. C adalah sudut ulir, dimana kalau kita membuat ulir metris seperti contoh tadi ya, kita harus tulis 60 tentunya, karena ulirnya tadi metris yang mempunyai sudut puncak 60. Namun nanti kalau kita Whitworth ini kita tinggal ganti ke angka 55 derajat. Jadi simpel ya teman-teman. P02 0260 berarti pengulangannya nanti 2 kali, sudut bebasnya atau jarak bebasnya 0,2, 60 nanti adalah sudutnya. Oke, di situ P sudah selesai. Sekarang yang G, yang pertama adalah kedalaman sayat ulir normal. Jadi G ini kita bisa pakai semisal kedalaman sayat ulir. Jadi nanti misalnya G 100 ini berarti tebal sayatnya atau kedalaman sayat ulir kita adalah 0,1. Kalau tulis G 50 berarti 0,05. Kalau kita tulis 200 berarti 0,2. Kenapa ini kok angkanya sedikit? Jadi biasanya pahat ulir itu kita kalau pakai RAG 60 itu pahat ulir itu sangat kecil ya teman-teman. Jadi jangan terlalu tebal istilahnya. Kalau kita memburu cepat buat produksi ya kita main pada RPM. Tentunya juga kita lihat kondisi dia keluar dari cekam itu panjang atau pendek juga kita harus lihat di situ. Jadi ini kita buat contoh saja 100 berarti dia adalah 0,1. Untuk G. Yang R di sini adalah sisa finishing ulir. Jadi kalau kita tulis 0,1 berarti itu sisa finishingnya ulir adalah 0,1 yang nanti akan kita ulang 2 kali. Gitu. Jadi sisa finishing ulir ini usahakan jangan terlalu tebal, misalnya 0,1 atau 0,05 itu boleh, supaya pahatnya juga awet. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada X 8,4. X84 kita lihat dulu. X di sini adalah diameter dalam ulir ya. Nanti kita akan tahu dari mana angka-angka ini di slide berikutnya. Yang penting kita tahu dulu kode-kodenya ini. Apa maksud dari kode format G76. X di sini adalah diameter dalam ulir. Dalam ulir gini kita harus tahu berapa dalamnya jika nanti contoh ulirnya M12 kali 1,5. Selanjutnya ada Z. Z adalah panjang ulir. Panjangnya berapa, setelah itu P adalah tinggi ulirnya berapa, angkanya nanti kita juga ada perhitungannya, dan G ini juga kita samakan saja. G kita bisa definisikan sebagai sayatan ulir juga, tebal sayat ulir. Angka ini disamakan juga tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Yang penting teman-teman tahu kalau G itu nanti tebal sayat. Lanjut pada F. F di sini adalah kisar. Jadi semisal ini kisarnya tadi pada ulir ini 1,5 berarti ini kita buat 1,5. Nah, di sini. Jadi sangat simpel. G76 kita ulang formatnya. P adalah isinya ABC yang mana 02 ini pengulangan finishing ulir. 02 berikutnya adalah sudut bebasnya atau gerak bebasnya pahat. Setelah itu 60 ini adalah sudutnya ulir metris. Kalau Whitworth ya kita ganti 55. Q di sini ada kedalaman sayat ulir, R0,1 sisa finishingnya untuk ulir. X itu diameternya, Z itu panjangnya, P itu tingginya ulir, Q adalah kedalaman sayat sama, dan F di sini adalah kisar atau pitch. Jadi ini formatnya program siklus G76. Lanjutnya, nah di sini ada perhitungan ulir. Perhitungan ulir ini akan kita butuhkan ketika kita membuat programnya. Sebut saja contohnya M12 kali 1,5 di gambar yang awal tadi.
Ya, gambar yang ini tadi M12 kali 1,5 biar ada contohnya. Jadi yang pertama kita harus menentukan tinggi ulurnya. P-nya berapa sih? P-nya yang ini berapa sih tingginya? Jadi kita harus tahu dulu tingginya ulir. Berikutnya kita juga harus mengetahui diameter minor atau diameter dalam ulir. Diameter X-nya ini berapa sih? Jadi yang kalau ulir metris itu kita harus mengetahui dua kode yang harus kita hitung, antara lain P dan X. Dan P dan X ya. Diameter minor itu kita bisa isikan di sini atau sama dengan X. Nah, sama dengan diameter minor sama dengan X. Jadi rumusnya biasanya ada seperti ini. P adalah tinggi ulir ya. Ada yang mengatakan proporsionalnya 0,61, ada yang 0,62, ada yang 0,63, tetapi itu sebetulnya antaranya itu biasanya programmer mempunyai ciri khas masing-masing. Biasanya mereka pakai 0,61, 0,62, 0,63. Kalau saya biasanya saya bulatkan, saya jadikan lebih ringkas atau lebih enak, selisihnya itu 0,04, jadi saya pakai 0,65. Jadi ini rumus dari tingginya ulir itu 0,65 dikalikan F. F adalah tadi kita lihat F adalah kisar ulir. Jadi bila mana tadi M12 kali 1,5 berarti F-nya adalah 1,5 karena F adalah kisar ulir atau pitch. F adalah kisar ulir atau pitch. Jadi 0,65 dikalikan F, kita tarik ke bawah sini, 0,565 dikalikan F sama dengan 0,975. Oke, seperti itu. Untuk mencari tinggi ulir sangatlah mudah ya. Kita tinggal kalikan 0,65 dikalikan F. Selanjutnya ada diameter minor atau X yang kita cari, di mana ada perhitungan diameter mayor atau diameter luar dikurangi 2 kali P atau 2 kali tinggi ulir. Jadi semisal ini tingginya ulir sudah ketemu, kita harus mencari X-nya, X atau diameter dalamnya, dengan cara diameter luar ulir. Jadi diameter luar ini, M12 ini, kita kurangi dengan 2 kali tinggi ulir. Karena bobot kalau di sini ada, berarti di sini ada 2 kali. Oke, dan didapatkan perhitungan seperti ini. 12 dikurangi 2 kali 0,975. 975 dapat dari mana? Dapat dari perhitungan P yang ada di sini. Tinggi ulir ya teman-teman. Jadi ada dua rumus yang akan kita gunakan ketika kita mencari ulir. Kita mencari atau menentukan berapa nominal angka atau nilai yang ada pada program G76. Yang pertama kita mencari P, yang kedua kita mencari X. P didapatkan 0,65 dikalikan F, hasilnya seperti ini. Nanti ditulis di program P-nya 975, kita kalikan per 1000, 1, 2, 3, jadi tinggal 975. Berikutnya ada diameter minor dengan didapat rumus 12 dikurangi 2 kali P. 12 ini adalah diameter luarnya ulir M12. Didapatkan hasil 10,05, langsung saja ditulis di program seperti ini. Namun ada beberapa mesin itu biasanya disetting dengan dikalikan per 10.000. Kalau ini saya buat contoh per 1000 karena di SMK Diponegoro ini settingan offsetnya 3 angka di belakang koma, jadi ini kita kalikan per 1000. Namun ada beberapa mesin itu yang kapan hari saya jumpai itu offsetnya itu ada 4 angka di belakang koma, otomatis ini harus kita kalikan 4. Jadi semisal ini hasilnya 0,9751, berarti ya kita tulis 9751. P-nya 9751, tulis 4 angka. Tapi ini kita buat contoh yang angkanya 3 angka saja, supaya buat contoh saja. Nanti teman-teman kalau menjumpai mesin yang nilai offsetnya itu 4 angka,
ya ini teman-teman tinggal kalikan 4 angka, kita mundurkan 4 angka. Oke, kalau sudah kita buat perhitungannya, kita buat programnya. Nah, programnya sangat sedikit sekali, sangat mudah sekali. Coba kita uraikan satu persatu. Program ulir M12 kali 1,5. Yang pertama G97 S750 M03. Berarti yang artinya itu spindle berputar dengan putaran tetap. Awal putarannya adalah 750 speednya, lalu arah putarannya searah jarum jam. Kadang programmer itu S-nya ini diletakkan pada format program G76. Bisakah seperti itu? Bisa, boleh saja. Ini kan kita kan membuat program itu berbeda pun tidak ada masalah. Yang penting tujuannya sama dan hasilnya juga nanti akan sama. Saya buat format seperti ini karena saya biasanya formatnya seperti ini. Buat saya lebih mudah. Kita putar dulu spindlenya, setelah itu kita panggil pahatnya T0303, artinya berarti kita panggil tool itu nomor 3 dan offsetnya nanti juga nomor 3. Lanjut G0 X15 Z20, tentunya ini pahat mendekati benda kerja ke diameter 15, Z-nya 20. Jadi masih ada di atas diameter 12 dan ada di belakang titik 0 itu 20 mili. Kita buat nolnya ada di ujung sini, di depan sini. Lanjutnya ada Z2, berarti pahat maju saja langsung ke Z2, berjarak 2 mili dari poin 0 ini. Setelah itu G1 X12,5. Jadi tadi maju ke Z2 itu masih posisi di diameter 15. Lalu kita suruh mesinnya ke 12,5, jadi semakin mendekati diameter 12. Kenapa kok ini 12,5? Kenapa kok enggak 12? Boleh saja, 12 juga boleh. Kenapa saya buat 12,5? Karena menurut pengalaman saya, sependek pengalaman saya, posisi pahat ketika kita buat masal produk, kalau kita itu tidak istilahnya tidak rajin mengecek pahat atau berkala, misalnya 10 cek pahat atau 30 cek pahat, kalau kita lalai, kalau kita lupa pahat ketika aus dan kita tidak tahu diameter 12 ini, ketika pahat aus akan semakin membesar. Nah, kita harus jaga-jaga. Kalau pahat ini semakin membesar dan ini kita buat langsung di angka 12, tentunya sayatan pertama pahat ulir akan banyak. Ya, jadi makanya ini saya ada spare 0,5 juga buat jaga-jaga itu. Teman-teman bisa buat 12 pas, 12,1, 12,2, 12,3 terserah, yang penting nyamannya teman-teman itu berapa. Oke, jadi seakan-akan dia menyayat G1, tetapi dia hanya mendekati ke diameter 12. Lanjutnya yaitu format G76 kita letakkan di bawahnya dengan P020260, berarti pengulangan finishingnya ulir itu 2 kali. Gerak bebasnya pahat 0,2, 60 adalah sudut ulir metris 60, Q100 berarti tebal sayapnya nanti 0,1, R 0,05 berarti ini adalah sisa finishingnya. Berlanjut ke format yang kedua, di sini ada X10,05, didapat dari mana? Ya didapat dari perhitungan ini. X-nya tadi kita dapatkan 10,5, kita tulis saja di X ini. Ya. Lalu Z-nya min 4,8, 48, Z min 48 didapat dari sini. 0 sini sampai sini kan 50. Biasanya kita membuat program ulir itu ada seperti bebasnya ulir, bisa juga berupa undercut, bisa juga berupa polos seperti ini. Jadi gak mungkin kita langsung mentokkan ke sini, ke kepala baut ini, karena nanti pahatnya pasti akan natap, pasti ada jarak untuk pembebasnya.
kita tulis Z-48 berarti berjarak 2 mili. Jika ini 50 berarti berjarak 2 mili dari kepala bautnya. Untuk Z. Teman-teman nanti bisa sesuaikan Z-nya berapa di gambar teman-teman masing-masing. Setelah itu P975, yang mana P di sini adalah tinggi ulir. 975 kita dapat dari perhitungan ini, 975. Kita tulis saja di sini. Setelah itu Q100 berarti tebal sayapnya 0,1 dan kisarnya ulir F1,5. F1,5. Jadi M12 kali 1,5 berarti diameter ulirnya 12, kisarnya 1,5. Tuh. Yang berikutnya G0Z20 berarti pahat menjauhi benda kerja karena sudah selesai. Setelah itu X200 Z200 semakin menjauhi benda kerja. Setelah itu format G28 U0 W0 berarti pahat ke titik 0 mesin dengan X nya nanti 0, Z nya juga 0. M05 spidol berhenti atau stop. M30 program selesai. Ya, jadi ini adalah format dari program ulir memakai siklus G76. Sangat simpel, sangat mudah, dan ini biasanya kita jumpai pada mesin bubut CNC yang dibuat produksi. Biasanya mereka pakai G76, juga bisa pakai G92, tapi ini kita belajar G76. Oke, itu adalah program ulir. Jadi ada beberapa tadi yang harus kita hitung, diantaranya ada X dan P, yang lain nanti mengikuti dari artian ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada penyebutan istilah yang kurang tepat, saya mohon maaf. Jadi sependek pengalaman saya yang saya ketahui seperti itu, makanya ini saya bagikan. Nanti kalau teman-teman ada istilah yang lain atau bagaimana cara yang lebih mudah, silakan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar supaya ilmu kita yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, saya akhiri video kali ini. Selanjutnya video akan saya buatkan untuk tutorial yang lain. Dan nanti setelah video ini akan saya buatkan, program ini akan saya tulis pada simulator CNC. Apakah bisa membuat seperti ini atau tidak. Oke, terima kasih. Cukup untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.